Shalom, jumpa kembali lagi dalam YouTube channel saya ini. Eh, saya juga tetap masih belajar tentang firman Tuhan. Mari ya kita belajar sama-sama. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah hebat, saya sudah sempurna. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap belajar bersama-sama, mengoreksi diri kita, di mana letak kekurangan kita, dan firman Tuhan itu apa yang harus kita pelajari ya di dalam kehidupan ini. Uh, di saya baca di dalam Amsal ya. Kalau saat ini kita main dengan Amsal, karena ini satu cerita daripada Salomo, pengalaman Salomo bagaimana menjadi seorang raja yang diberkati Tuhan luar biasa ya. Dia sungguh-sungguh menyampaikan lewat tulisan-tulisannya, lewat puisi, Amsal yang dia tulis, dan uh, sangat memberkati saya. Ya, di sini saya ambil perikopnya bahwa rahasia untuk kaya menurut Alkitab. Yaitu, saya ambil dari Amsal 22:4 ini, ayat ini tentu sudah terkenal sekali. Kita mungkin semua sudah hafal, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi, kita belajar terus supaya firman ini tetap ada di dalam kita. Amsal 22 ayat yang keempat saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, kerendahan hati nomor satu itu rendah hati. Jadi Salomo itu walaupun dia kaya, dia tetap rendah hati, dan dia mengerti betul bahwa kenapa dia begitu diberkati Tuhan, dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Saat dia disuruh Tuhan untuk meminta sesuatu kepadanya, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta yang lain-lain. Dia hanya minta hikmat. Hikmat karena dia tahu bahwa dia akan memimpin suatu bangsa yang besar, yang tegak tengkuk, itu tidak mudah. Ya, dan Tuhan katakan, karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak minta nyawa musuhmu, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Ya, nah, itu yang kenapa pengalaman-pengalaman Salomo itu dia tulis lewat Amsal ya. Bahwa kuncinya dia mendapat suatu kehormatan, mendapat suatu kekayaan dan kehidupan, yaitu kerendahan hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu tidak jatuh dari langit saja ya. Di sini yang kedua dikatakan harus rajin ya. Rajin itu ya di Amsal pasal 10 ayat 4 ya. Tangan lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Ya, jadi kita tidak berpangku tangan saja, kita juga harus rajin. Apapun itu yang kita lakukan, kita harus rajin. Besar kecilnya rajin, dan itu juga yang membuat orang kaya ya. Banyak sekali contoh-contoh yang orang yang rajin itu bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, tangan orang rajin memegang kekuasaan juga ada. Tangan orang rajin itu di Amsal 12 ayat 24 ya. Ya, pasal Amsal 12 ayat 27. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga ya. Ya, orang rajin ya memperoleh harta yang berharga. Mungkin Mungkin saya membawakan ini, saya bukan orang yang rajin, tidak termasuk orang yang rajin, tapi saya belajar menjadi orang yang rajin ya. Saya belajar menjadi orang yang rajin. Saya mau ceritakan satu kisah. Ini kakek saya ya. Kakek saya yang masih hidup di masa primitif. Kami kalau mengikuti YouTube saya dari awal, kami itu hidup di pegunungan yang terpencil sekali, jauh dari perkotaan, bahkan betul-betul kami itu primitif sekali ya. Nah, tapi kakek saya ini
kalau saya lihat memang dia buta huruf, tapi dia punya hikmat yang luar biasa ya. Dia itu, mmm, setiap pagi itu jam 4 pagi dia udah bangun, eee, dia dia udah bangun, dia masak untuk makanan babi, dia kasih makan babi ya, dan dia pelihara apa aja, cepat besar dan beranak dan berkembang biak ya. Dia pelihara kerbau atau sapi, itu sama juga. Jadi, waktu kami kecil walaupun hidup primitif, tapi gizi itu betul-betul cukup ya. Eee, Kakek saya itu perah susu dan kami dikasih minum dari kecil sampai kami besar itu kami tidak pernah berhenti minum susu. Walaupun hidup dalam, kondisi primitif ya. Dan, dari kami keturunannya, kakek itu jarang ada yang bodoh ya. Jadi tidak mengerti tentang gizi, tapi semua keturunannya tuh pintar-pintar. Bukan bukan berhasil loh, pintar itu belum tentu berhasil karena memang waktu itu jarak untuk sekolah itu jauh sekali. Ya kami harus berjalan kaki 7 kilo untuk menempuh tingkat SMP, 3,5 kilo untuk SD. Jadi kadang ada yang tidak mampu untuk berjalan sehingga tidak menyelesaikan sekolahnya, ya. Nah, saya lihat dari kehidupan kakek saya ini, betul-betul dia tidak pernah dalam kekurangan, ya. Kekurangan bukan berlimpah-limpah, emas, perak, atau uang, tapi berlimpah makanan. Tidak pernah kita mengalami suatu kekurangan, selalu berkelimpahan. Karena, beliau, rajin pelihara, ikan, rajin pelihara ayam ya, jadi ada gizi untuk anak cucunya. Jadi inilah yang dikatakan di tangan orang rajin itu ada kekayaan. Ya, jadi itu satu contoh yang betul-betul saya lihat dengan mata kepala saya itu kakek saya. Kadang, udah mulai siang dia berteriak, "Bangun, rezeki sudah dipatok ayam," gitu ya. Ya ternyata kita kalau bangun siang itu sebenarnya banyak sekali waktu kita yang terbuang. Sebab itu saya sendiri juga dulu susah untuk bangun pagi, tapi ya belajar ya, yang seperti yang saya, katakan tadi bahwa saya bukan orang yang termasuk orang rajin, tapi saya mau belajar jadi rajin. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari mungkin, ada kekurangan-kekurangan kita tentang kok kenapa berkat ini mandek ya. Jangan kita salahin orang, jangan kita salahin gereja kita, kurang kuasa lah, apalah. Kita koreksi diri kita. Mungkin ada kekurangan yang kita alami bahwa mungkin kita agak malas ya, malas. Kayak menurut saya itu tidak selamanya punya duit banyak, punya emas banyak ya. Tapi kalau menurut saya kaya itu kita selalu merasa cukup ya, merasa cukup dan kita sehat. Itu yang menurut saya. Ya, jadi itulah uh, kaya menurut Alkitab ya dan melalui pengalaman-pengalaman. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada masukan-masukan tentang bagaimana pengalaman-pengalaman boleh ditulis di komen ya, boleh juga di-share atau di-like ya, supaya saya tetap semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun mungkin terbatas ya. Mungkin secara teologi ya saya terbatas karena memang saya bukan pendeta. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya selama 70 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.